apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan maut di Jalan Turunan Pasar Kertek Wonosobo bertambah menjadi 7 orang. Diduga kecelakaan akibat rem bus blong. Jenazah ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditemukan hangus terbakar dengan sepeda motornya di kawasan Marina Semarang. Kondisi jasad tidak utuh karena bagian kepala hilang. Kenaikan harga BBM subsidi berdampak luas terhadap nelayan dan tukang beca. Di Kota Tegal, nelayan tidak melaut karena biaya operasional tinggi. Diguyur hujan lebat, bukit setinggi 15 meter di Cilacap longsor sehingga melumpuhkan akses jalan provinsi karena kendaraan tidak bisa melintas. Akibat tertutup material longsor sepanjang 8 meter, jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Wanareja dan Dayih Luhur di Desa Majingklak terputus Minggu dini hari. Kendaraan tidak bisa melintas lantaran ketebalan material longsor yang menutupi badan jalan mencapai 2 meter. Longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur selama beberapa jam sehingga bukit setinggi 15 meter longsor dan menutupi badan jalan. Untuk sementara, kendaraan menuju kota kecamatan dialihkan sejauh 17 km melalui jalur alternatif yaitu melalui Desa Hanum di Kecamatan Dayih Luhur. Sementara di Brebes Selatan, jalan antar desa tertutup material longsor sepanjang 60 meter. Akibatnya jalan penghubung desa Manggis, Mandala, dan Melayang di Kecamatan Sirampok, Brebes terputus. Warga dan kendaraan tidak bisa melintas karena ketebalan material longsor mencapai 3 meter. Warga terpaksa melintas ke Jalan Provinsi Bumi Ayu Sirampok untuk bisa beraktivitas. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan lebat sehingga tebing setinggi 5 meter longsor dan menutupi badan jalan. Namun jalan antar desa kembali terhubung pada hari Minggu setelah 2 alat berat dikerahkan menyingkirkan material longsor. Kecelakaan maut terjadi di Turunan Pasar Kertek di Jalan Wonosobo, Parakan Simpang 4 Kertek, Wonosobo. Sebuah bus wisata menabrak sejumlah kendaraan sehingga 7 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah korban meninggal bertambah setelah penumpang bus wisata meninggal usai dirawat. Duka menyelimuti warga desa Gandurejo. 2 warga, Andi dan Suwarto, yang merupakan kakak beradik tewas akibat kecelakaan maut di Turunan Pasar Kertek di Jalan Wonosobo, Parakan, Simpang 4, Kertek. Jenazah disalatkan sebelum dimakamkan di TPU Gandurejo, Kecamatan Bulo, Temanggung. Kedua korban merupakan rombongan seniman campur sari yang baru pulang pentas dari Kecamatan Kalibawang. Mobil pickup yang mereka gunakan ikut ditabrak bus pariwisata sehingga 6 anggota rombongan campur sari tewas. Korban itu pelaku kesenian campur sari. Itu kebetulan pentas dari daerah Kalibawang, Wonosobo, kemudian arah menuju pulang ke Desa Gandurejo. Kecelakaan maut terjadi di Turunan Pasar Kertek di Jalan Simpang 4 Kertek, Wonosobo, Sabtu dini hari. Sebuah bus pariwisata menabrak 4 kendaraan di depannya. Sejumlah korban tampak terkapar karena kerasnya benturan. Kerasnya tabrakan mengakibatkan 6 penumpang mobil pick-up yang merupakan rombongan seniman campur sari meninggal dunia termasuk sopir. Jumlah korban meninggal bertambah 1 orang menjadi 7 orang. 1 penumpang bus wisata bernama Gali Setiawan asal Purbolinggo, Jawa Timur meninggal akibat luka berat di bagian kepala pada Sabtu sore. Sampai depan K24, atasnya K24, ketabrak, terseret sampai bundaran. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Sekira jam 2 pagi, jalan dari arah Parakan ke Wonosobo, sebuah bis pariwisata melaju dari Parakan, kemudian menabrak beberapa kendaraan. Yang pertama L300,
kemudian R300, kemudian Innova dan Grand Vina. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan rem bus wisata blong sehingga supir tak bisa mengendalikan laju kendaraan saat melintas turunan Pasar Kertek. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang merenggut 7 nyawa. Beberapa saat setelah kecelakaan maut terjadi, tim Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah bersama Jasara Harja mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara turunan Pasar Kertek, Wonosobo. Tim mengecek lokasi bekas kecelakaan dengan menggunakan traffic accident analysis atau alat ukur untuk mengetahui letak dan titik penyebab kecelakaan. Olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan, apakah karena kondisi rem bus blong atau karena kecepatan terlalu tinggi atau karena faktor lain. Olah TKP kita akan bidar dan nanti akan kita simpulkan di peristiwa kecelakaan itu akibat kira-kira kecepatan tinggi, rem blong atau faktor-faktor lain, baik itu jalan dan kendaraan. Kecelakaan maut yang terjadi pada Sabtu dini hari menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi akibat bus wisata menghantam sejumlah kendaraan di turunan Pasar Kertek. Penumpang pickup adalah rombongan seniman campur sari yang baru pulang pentas. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Jenazah Iwan Budi Prasetyo ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditemukan tewas dalam kondisi terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Marina Semarang. Kondisi jasad mengenaskan karena bagian kepala hilang. Hilang sejak 24 Agustus lalu, Paulus Iwan Budi Prasetyo ASN yang berdinas di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditemukan tewas terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Marina Semarang Jumat siang. Kondisi korban sebenarnya sulit dikenali karena tak utuh lagi. Sejumlah organ tubuh seperti bagian kepala, kaki kanan, dan 2 telapak tangan hilang. Namun tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menemukan sepeda motor korban berplat merah milik Pemkop Semarang. Identitas korban mulai terungkap dari name tag yang melekat pada jasad bertuliskan nama korban, Iwan Budi Prasetyo. Meski demikian, polisi tetap melakukan uji forensik untuk memastikan apakah jasad benar-benar atas nama Iwan yang dilaporkan hilang. Kita menunggu hasil forensik ataupun pemeriksaan dari kedokteran. Kenapa dikatakan penganiayaan? Karena di situ tersiram ada bekas-bekas bensin dan lain sebagainya yang diduga ini bukan dilakukan oleh korban sendiri. Jenazah Iwan pertama kali ditemukan pekerja yang sedang membersihkan alang-alang dan meratakan tanah di lokasi proyek. Saksi pertama kali melihat sepeda motor hangus terbakar di semak-semak sehingga dilaporkan ke mandornya. Mas katanya terus saya pulang. Berarti nggak tahu ada di situ ada mayat. Saya turun aja nggak ada di atas, cuma lihat doang. Ada motor kebakar, nggak tahu ada mayat di situ. Selain ditemukan sepeda motor dan name tag atas nama korban, polisi menemukan pisau dan ikat pinggang milik korban di sekitar jasad. Sehingga polisi menduga sebagai korban pembunuhan. Yang terbakar itu bagian leher ke bawah, kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Nah, tidak ditemukannya kenapa? Apakah memang kemungkinan dibawa oleh binatang liar yang ada di sini itu juga bisa. Oleh karena itu Polsek setelah ini akan melakukan pencarian dibantu anjing pelacak dari Polrestabes yang akan. Nama Iwan Budi Prasetyo menjadi perhatian publik Kota Semarang karena dinyatakan hilang misterius sejak 24 Agustus lalu. Keberadaan Iwan menjadi penting karena Polda Jawa Tengah sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengalian aset swasta di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, tempat Iwan berdinas. Iwan hilang menjelang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Komplotan penipu berkedok menukarkan mata uang asing dibekuk jajaran Polres Salatiga. Komplotan terbongkar setelah menipu seorang guru sehingga korban rugi puluhan juta rupiah. 4 orang anggota komplotan penipu berkedok menukar mata uang asing ditangkap atas laporan seorang guru pada 6 September lalu. Mereka menipu korban sebesar 23 juta rupiah. Modus komplotan ini tidak biasa. Mereka berbagi peran dengan rapi dengan menyasar korban yang baru keluar dari bank. Pada 6 September lalu, pelaku Sukma asal Cibinong Bogor mendekati korban yang baru keluar dari bank. Pelaku pura-pura mengaku sebagai warga negara Brunei Darussalam dan meminta tolong menukar uang dolar Singapura. Saat bersamaan, pelaku lainnya Aldila asal Magelang pura-pura hendak membantu. Tak lama berselang, muncul 2 pelaku lainnya, Syafrizal asal Tangerang dan Supriyaji asal Depok, Jawa Barat. Mereka pura-pura mengaku sebagai pegawai bank dan menukarkan uang dolar sebanyak 90 juta rupiah yang terbungkus amplop. Korban pun tergiur dengan rela mengambil 23 juta rupiah untuk ditukar dengan uang dolar pelaku. Belakangan korban baru tersadar telah ditipu karena amplop ternyata berisi biskuit. Meyakinkan korban bahwa AA ini akan menukarkan uang juga yang sama, yaitu 90 juta yang sudah dalam bentuk bungkus, ternyata isinya biskuit. Berdasarkan hasil penyelidikan, 2 pelaku merupakan residivis. Polisi menyita uang hasil kejahatan 13 juta rupiah lebih, amplop berisi biskuit, buku tabungan, dan uang asing. Sudah pernah melakukan, baik itu di wilayah Kota Salatiga, ataupun di wilayah Kabupaten Kendal. Masih kita dalami keterkaitan dan keterlibatan para pihak dan masih kita akan kembangkan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka dikenakan pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.